Selamat pagi, saya bernama Andrew Medan dari Sekolah SMK Plus Desa Nusantara dari kelas 12 ATP yang menjelaskan tentang ujian praktek yaitu 4 pilar. Yang pertama yaitu adalah Pancasila dasar dan ideologi negara. Pilar yang pertama dan yang paling mendasar adalah Pancasila. Sering kali kita mendengar bahwa Pancasila adalah dasar negara. Namun, apakah kita benar memahami dari mana Pancasila itu berasal? Ya. Untuk selanjutnya yaitu banyak orang mengira Pancasila adalah konsep baru yang diciptakan saat kemerdekaan, padahal itu tidak sama sekali. Pancasila tidak terbentuk atau tidak lahir dari ruangan hampa. Bung Karno pernah mengatakan atau menyebutkan sebagai filosof Pisces Grand Slam, atau dasar filosofat yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sendiri. Nah, nilai-nilai ini sudah tumbuh, hidup, dan berkembang di tengah-tengah masyarakat kita sejak zaman kerajaan-kerajaan dahulu. Sebelum bangsa Eropa datang ke bumi Nusantara, atau bisa disebut dengan sebelum datang ke Indonesia. Bisa diartikan dari hidup di sekitar masyarakat sebelum di kerajaan-kerajaan dahulu sebelum datang bangsa Eropa yang menjajah Nusantara ini. Nah, untuk berikutnya ada 3 faktor, yaitu faktor utama yang membentuk nilai-nilai luhur ini. Yang pertama yaitu religiusitas. Nah, sejak dahulu leluhur kita adalah bangsa yang religius. Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa sudah mengakar kuat. Yang kedua yaitu gotong royong. Nah, gotong royong ini bisa jadi contoh salah satunya, yaitu ini adalah jiwa asli orang Indonesia. Luhur kita tidak hidup individu, namun saling membaur atau saling membantu satu sama lain, tidak memandang dari segi apapun. Nah, contoh-contohnya yaitu seperti menanam padi bersama, membangun rumah bersama, memperbaiki jembatan bersama, dan masih banyak lagi. Nah, yang ketiga yaitu musyawarah. Musyawarah di desa-desa, keputusannya tidak diambil paksa. Tentunya kita berkumpul dan membahas masalah, dan keputusan itu tidak mengambil sendiri atau kita putus sendiri. Jadi secara musyawarah kita memutuskannya secara bersama, tidak diambil ego sendiri. Nah, dari ketiga akar budaya itu lahirlah 5 sila yang kita junjung saat ini, yaitu yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini menjamin setiap warga negara berhak atau bebas memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing, namun tetap saling toleransi. Nah, jadi setiap dari kepercayaan masing-masing berbeda-beda, diberikan kebebasan kepada rakyat untuk memeluk agama dan keyakinannya masing-masing dari
pilihannya itu. Nah, baik, kita lanjutkan yang kedua, yaitu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita mengakui bahwa setiap manusia itu memiliki martabat yang sama. Nah, tidak ada bangsa maupun tidak ada bangsa yang lebih tinggi, tidak ada warga yang dianggap kelas 2. Menilai landasan penghormatan atau bisa disebut dengan HAM dalam arti kepanjangan hak asasi manusia. Nah, yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, sila ini mengajarkan kita untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan sendiri atau golongan. Nah, yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Ini adalah bentuk demokrasi khas Indonesia. Demokrasi yang tidak ada dan suara terbanyak menang, tapi demokrasi yang mengutamakan kebijaksanaan. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila ini tujuan akhir dari kemerdekaan adalah terciptanya kesejahteraan yang merata, tidak boleh ada jurang lebar maupun antara si kaya dan si miskin. Nah, terakhir untuk penerapannya seperti penerapan toleransi. Contoh toleransinya yaitu teman kita muslim yang berpuasa dan kita tidak mengganggunya ibadah puasa. Nah, itu salah satu contoh bukti toleransi. Baiklah, yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Negara. Jika Pancasila adalah jiwa dan pedoman hidup kita, maka pilar kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945 atau dalam singkatnya UUD 1945 adalah tubuh dan aturan mainnya. Dalam ilmu kenegaraan, UUD 1945 itu disebut sebagai rules of the game. Nah, artinya ini adalah peraturan tertinggi yang mengikat semua orang di negara Indonesia ini. Nah, atau bisa disebut di seluruh Indonesia ini. Mengapa kita butuh ini? Aturan main yang jelas. Bayangkan sebuah pertandingan tanpa aturan pasti kacau. Nah, begitu juga dengan negara. UUD 1945 hadir untuk mengatur agar negara berjalan tertib dan teratur. Nah, ada unsur-unsur konstitusional penting di dalamnya. Yang pertama itu batas kekuasaan dalam UUD 1945. Diatur jelas tentang pembagian kekuasaan. Ada lembaga eksekutif, bisa disebut presiden dan menterinya yang bertugas. Nah, ada lembaga legislatif, itu DPR dan DPD, nah, yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi. Ada lembaga yudikatif yang bisa disebut hakim, Mahkamah Agung,
dan MK yang bertugas mengadili jika ada pelanggaran hukum yang terjadi. Yang kedua itu perlindungan hak sipil. Konstitusi ini bukan hanya mengatur kewajiban warga negara, tapi yang sangat penting adalah menjamin hak-hak dasar kita di dalamnya. Nah, tertulis jelas bahwa setiap warga negara berhak mengeluarkan pendapat, berhak berserikat, dan berkumpul. Masih banyak lagi hak-hak ini tidak boleh diambil secara sembarangan oleh siapapun. Nah, yang ketiga itu ada prodesur perubahan dunia atau bisa disebut berubahnya pada zaman. Zaman berganti, oleh karena itu UUD 1945 dibuka di ruangan untuk diubah atau diamandemen, agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Lalu apa kuncinya? Itu yang pertama, supremasi hukum, artinya hukum berada di atas segalanya. Siapapun yang melanggar harus diadili, mau siapapun itu, maupun pejabat atau masyarakat, itu harus diadili secara adil. Nah, yang kedua itu independensi. Nah, lembaga peradilan hakim harus memutuskan berakar berdasarkan hati nurani dan hukum. Tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan itu sendiri, politik dan uang. Nah, jadi contohnya itu seperti hakim ini tidak boleh menerima suap atau uang dari pelaku yang harus diadili. Nah, jadi hakim itu harus adil dalam mengadili orang agar mendapatkan sesuai hukuman, bukan malah menerima suap dari orang yang ingin bebas dari hukumannya itu. Nah, yang ketiga, contoh penerapannya, yaitu contoh paling yang nyata adalah pelaksanaan pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Nah, itu diatur ketat dalam konstitusi. Rakyat memilih pemimpinnya secara langsung dan rahasia. Nah, jadi contohnya seperti pemilu yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Nah, jadi di situ kita memilih para pejabat yang sudah mencalon secara rahasia. Nah, dan di situ kita menyebarkan kotak suara kita di dalam KPU. Nah, maka disitulah kita memilih pemimpin negara kita di Indonesia ini secara rahasia dan sembunyi-sembunyi, agar tidak langsung diketahui oleh orang lain ataupun diintip orang lain dalam pemilihan tersebut. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga itu ada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut NKRI, wadah dan kedaulatan atau kedaulatan. Pilar ketiga ini adalah negara kesatuan. Jika kita bicara tentang rumah, maka NKRI adalah rumah besar.
tempat kita semua. Tinggal NKRI adalah bentuk final dari negara kita. Artinya bentuk negara kita adalah satu kesatuan. Nah, pertama ada rakyat, yaitu kita semua.